bagus, maka baguslah seluruh amal ibadahnya. Dan barang siapa sholatnya itu rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadah. Jadi sholat itu benar-benar dipelajari bagaimana air yang mustakmal, bagaimana air yang mudah najis, bagaimana air yang tidak mensucikan ketika berwudu. Itu betul-betul dipelajari. Kenapa? Karena sholat itu menentukan nasib seseorang di hari kiamat. Menentukan seseorang nasibnya di hari kiamat. Kalau di hari kiamat ketika kita dihisab, pertama itu sholat kita tidak sah, sholat kita ada najis, sholat kita bacaannya tidak sah, maka rusak seluruh amal ibadah. Di dalam sholat tidak dibenarkan orang makan, orang puasa juga tidak boleh makan. Di dalam sholat tidak boleh berkata-kata yang lain. Di dalam kehidupan kalau kita tidak perlu yang bermanfaat, maka tinggalkan. Di dalam sholat juga tidak dibenarkan kita menambah dan mengurangi rukun. Maka di dalam agama tidak dibenarkan kita membuat atau mengadakan. Semua kuncinya di dalam sholat. Kemudian waktu zakati, Rasulullah menjelaskan kepada malaikat Jibril bahwa Islam yang ketiga itu yaitu waktu zakati, mengeluarkan zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, atau zakat perniagaan, atau ada zakat firman. Kewenangan kita zakat itu dikeluarkan hanya untuk zakat fitrah. Ya. Jarang sekali orang itu mau mengeluarkan zakat mal, terutama zakat gaji. Ya. Kalau dalam hukum fikih, orang bekerja misalnya 1 bulan itu gajinya 3 juta. 3 juta berarti kalau dikalikan 1 tahun adalah 36 juta. 36 juta. Harta mal itu hitungan zaratnya adalah emas. Kalau emas mahal, hitungan duitnya juga banyak. Makanya yang bagus itu zakat harta itu dikeluarkan. Setiap gajinya dikeluarkan, misalnya 2,5. Kalau dia gajinya 3 juta, berarti zakat malnya 75.000 setiap bulan. Terserah mau diwakafkan ke siapa, mau diwakafkan ke anak yatim, mau diwakafkan ke orang miskin, atau mau diwakafkan ke siapa saja boleh. Setiap bulan. Atau kita keluarkan setahun sekali, boleh. Itu sebagai ulama memberikan penjelasan seperti itu. Watasumu Ramadhan, kemudian kita puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan itu adalah ciri orang Islam itu harus puasa di bulan Ramadan. Ada nggak yang tidak puasa di bulan Ramadan? Menurut hukum agama itu ada. Orang yang halangan, orang yang gila, kemudian orang yang dalam musafir, kemudian orang yang tua renta. Orang tua renta itu tidak diwajibkan dia puasa di bulan Ramadan. Dia yang membayar fidyah. Kemudian wanita yang halangan atau datang bulan itu juga tidak diwajibkan dia puasa, tapi dia diwajibkan dalam qada. Kemudian orang gila juga tidak diwajibkan puasa. Nah, sekarang kita termasuk di mana kita yang tidak puasa itu? Apakah kita orang gila, atau kita tua renta, atau kita lagi datang bulan dari laki-laki? Ya. Banyak kan bulan puasa itu orang yang merokok di tengah jalan, kemudian orang yang makan di warung-warung. Kalau dilihat fisiknya dia kuat, kalau dibilang dia datang bulan dia laki-laki, kalau dibilang dia tidak dia berbicara normal, nah tergantung dari mana kelasnya. Nah itu yang tidak diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Wa tahajjul baita bil istita'a ilaihi sabila. Kemudian yang terakhir dari orang Islam itu adalah dia melaksanakan haji. Dan itu rukun Islam yang kelima. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu tidak jadi masalah. Ilaihi sabila di sini maksudnya mampu ketika dia dalam perjalanan aman, kemudian ketika dia pulang juga aman, dan setelah dia pulang ekonominya tidak menyebabkan dia sibuk dengan kehidupan dunia. Itu maksudnya. Ya kan gara-gara kita pergi haji, kita jual harta yang besar, setelah pulang kita jadi miskin lemes.
itu dalam hukum fikih tidak dibolehkan.